Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelum memasuki pembahasan materi kali ini, Ibu akan memperkenalkan nama Ibu adalah Heti Kusmerihati sebagai guru mapel IPS di kelas 7. Oke, kita akan mulai pembahasan materi, tapi alangkah baiknya sebelum kita mulai pembahasan materi, kita baca basmalah dulu ya bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ayo anak-anak, sudah siap ya untuk belajar hari ini? Nah, sambil mendengarkan dan melihat video ini, mari kita persiapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya. Oke, sudah disiapkan semuanya? Mari kita bahas pembahasan materi yang pertama di bab 1, yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran IPS. Yang pertama, menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Ketiga, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah. Dan yang keempat, menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayah. Manusia, tempat, dan lingkungan. Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama dan gambar yang kedua itu adalah gambar dari lingkungan yang ada di dataran rendah. Sedangkan gambar yang ketiga adalah gambar yang ada di dataran tinggi. Jelas perbedaannya terlihat ya, dilihat dari gambar masing-masing. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Di sini, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, di sini ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi ya, tetapi juga lapisan atmosfer yang terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga memiliki cakupannya masing-masing loh. Apa saja ya cakupan ruang tersebut? Cakupan ruang terdiri dari 1. Perairan. Perairan yang ada di permukaan bumi ada perairan laut, sungai, dan danau. Nah, yang kedua ada lapisan bawah permukaan bumi. Lapisan bawah permukaan bumi yaitu air tanah sampai kedalaman tertentu. Nah, yang ketiga itu ada lapisan tanah dan batuan. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Tiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu ya, berbeda antara ruang yang satu dengan ruang lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antar satu dengan yang lainnya. Nah, karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi loh. Pengertian interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Sedangkan menurut Bintarto 1987, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Misalnya, interaksi langsung itu interaksi yang terjadi melalui kontak langsung ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Sedangkan interaksi tidak langsung itu terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca cerita, dengan membaca berita, melihat tayangan yang ada di televisi, atau lainnya.
Ruang juga memiliki kondisinya masing-masing ya. Nah, apa saja sih kondisi ruang saat terjadinya interaksi keruangan? Kita lihat ya. Kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu yang pertama, saling melengkapi atau regional complementary. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Yang ketiga, kemudahan transfer atau transfer ability. Nah, kita lihat ilustrasinya di samping ya. Yang pertama, ilustrasinya saling melengkapi atau regional complementary. Di sini saya ambil ilustrasi ada wilayah A dan wilayah B. Wilayah A di sini dilihat tanda panahnya itu tanda panahnya tebal ya. Otomatis di sini terjadi interaksi yang sangat kuat antara kedua wilayah. Nah, wilayah A di sini surplus sayuran dan wilayah B surplus ikan. Jelas akan sangat mempengaruhi terjadinya interaksi keruangan. Kenapa? Karena di wilayah A itu tidak ada ikan, ikannya sedikit. Sedangkan di wilayah B itu ikannya banyak. Otomatis wilayah A akan mencari ikan ke wilayah B untuk memenuhi kebutuhan ikan di wilayah A. Nah, sebaliknya wilayah B itu kan surplus ikan, berarti ikannya berlebih, sedangkan sayurannya sedikit. Nah, untuk memenuhi kebutuhan sayurannya, di sini wilayah B akan mencari ke wilayah A. Nah, di situ jelas pasti terjadi interaksi keruangan antara kedua wilayah. Seperti itu ya ilustrasinya. Nah, sedangkan ilustrasi yang kedua itu kesempatan antara atau intervening opportunity. Di sini saya ambil 3 wilayah. Nah, yang pertama wilayah A itu surplus sayuran tapi minus ikan. Sedangkan di wilayah B itu surplus ikan tapi minus sayuran. Nah, di sini dilihat dari anak panahnya beda dengan yang di atas ya. Anak panahnya yang di bawah ini putus-putus, titik-titik. Ini artinya terjadi interaksi yang lemah antara kedua wilayah tersebut. Kenapa lemah? Kita lihat di wilayah C. Wilayah C itu sama surplus ikan minus sayuran. Sama ya dengan wilayah B. Kita lihat tanda panahnya ternyata tebal ya, sama dengan yang di atas. Berarti antara wilayah A dan wilayah C itu terjadi interaksi yang kuat. Nah, kok bisa beda? Kenapa ya? Nah, di sini saya jelaskan wilayah A dan wilayah B itu terjadi interaksi yang lemah. Kenapa? Karena dilihat dari jarak tempuhnya dan biaya yang dikeluarkan. Misalnya wilayah A ke wilayah B itu jarak tempuhnya jauh. Beda dengan wilayah A ke wilayah C, jarak tempuhnya dekat. Nah, pengeluaran biaya yang dikeluarkan ke wilayah A dan wilayah B itu misalnya Rp2.000 untuk pengeluaran biaya. Nah, wilayah A ke wilayah C juga sama, pengeluaran biayanya 2.000, sedangkan jaraknya berbeda, lebih jauh ke wilayah B. Otomatis wilayah A akan mencari ikan ke wilayah C dengan jarak yang pendek dan biaya yang sama. Sekian materi dari saya, sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat ya, jaga kesehatan.